Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johnson dengan NIM 22073007 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan terkait materi analisis data dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampu Pak Wagino. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian analisis data. Suatu proses sistematis yang melibatkan teknik dan metode tertentu untuk mengubah data mentah menjadi informasi, insight, dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, penelitian, menguji hipotesis, mengevaluasi kebijakan, atau mengoptimalkan proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, menurut Sugiono tahun 2019, dengan bukunya Analisis Data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis cerdas seperti disarankan oleh data. Proses ini bukan sekedar aktivitas mekanis, tetapi merupakan upaya intelektual untuk menyederhanakan kompleksitas data menjadi sebuah bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Mungkin itu untuk menurut Sugiono terhadap pengertian analisis data. Lalu kita masuk ke jenis-jenis analisis data. Jenis-jenis analisis data mempunyai 5 jenis analisis data. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif, analisis diagnostik, analisis prediktif, analisis preskriptif, dan analisis kognitif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik utama dari suatu kumpulan data. Analisis ini menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Oke, kawan-kawan. Lalu kita masuk ke analisis diagnostik, yang di mana adalah jenis analisis data yang digunakan untuk mencari tahu alasan di balik suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Gak nampak kan kawan-kawan perbedaan antara analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yang di mana deskriptif apa yang terjadi dan diagnostik mengapa hal ini terjadi. Oke, lalu kita masuk ke analisis prediktif. Adalah jenis analisis data yang membantu menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Analisis ini mampu memberikan wawasan dari data yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, untuk analisis prediktif ini adalah membahas apa sih yang bakal terjadi di masa depan atau apa sih yang mungkin akan terjadi di masa depan. Itu kita analisis. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis preskriptif. Adalah jenis analisis data yang menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis kognitif. Adalah proses menarik kesimpulan dari data dan pola yang ada, lalu memperkaya basis pengetahuan melalui siklus pembelajaran otomatis atau bisa dibilang self-learning feedback loop. Nah, itu mungkin untuk jenis-jenis analisis data, kawan-kawan. Mungkin jika memang kurang mengerti, mungkin bisa diulang-ulang terkait video ini supaya kawan-kawan mengerti apa sih perbedaan antara 5 analisis data terkait. Oke, selanjutnya kita masuk keuntungan dan manfaat analisis data. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan objektif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya adalah memahami pelanggan dan pasar dengan lebih mudah, mengidentifikasi peluang dan tren baru, mengelola risiko dan ketidakpastian, meningkatkan kualitas produk dan layanan, validas dan pengembangan teori ilmiah,
Lalu yang terakhir adalah evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Itu untuk keuntungan dan manfaat analisis data, kawan-kawan. Lalu untuk selanjutnya itu kita masuk ke langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama adalah ada namanya langkah dan prosedur analisis data mempunyai 6 poin. Yang pertama itu pengumpulan data. Yang di mana pengumpulan data adalah proses awal memperoleh data mentah melalui instrumen seperti kuesioner, wawancara, atau eksperimen. Setelah kita kumpulkan data, lalu kita lakukan pemeriksaan dan pemrosesan awal data, yang dimana kita editing terlebih dahulu, lalu kita coding, lalu kita melakukan pemeriksaan outlier, lalu penanganan data yang hilang. Lalu selanjutnya adalah untuk penyajian data. Setelah kita melakukan penyajian data, baru kita melakukan penerapan teknik analisa data. Lalu interpretasi dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil analisis data. Oke, kawan-kawan, itu adalah untuk langkah dan prosedur untuk kita menganalisis atau menganalisa suatu data. Oke, kita masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data mempunyai dua macam teknik, kawan-kawan. Yang pertama adalah teknik analisis data kuantitatif. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Macam-macam teknik analisis ini mempunyai komponen-komponen masing-masing. Yang pertama itu teknik analisis data kuantitatif mempunyai 3 poin. Yang pertama itu statistik deskriptif, uji statistik inferensial, lalu analisis multivariat lanjutan. Tetapi dalam uji statistik inferensial mempunyai uji masing-masing itu. Ada tahapan ujinya. Yang pertama adalah uji perbedaan, lalu uji hubungan, lalu kita uji asosiasinya. Oke? Untuk selanjutnya adalah teknik analisis data kualitatif mempunyai 5 poin. Yang pertama adalah analisis konten, analisis tematik, analisis naratif, analisis fenomenologi, dan analisis ground theory. Yang di mana analisis konten, analisis konten adalah teknik sistematis untuk mengkategorikan dan mengkualifikasi makna dari teks, kata, atau gambar. Lalu untuk analisis tematik, itu adalah teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola dalam data. Lalu untuk analisis naratif, berfokus pada cerita atau pengalaman personal. Lalu untuk analisis fenomenologi, berusaha memahami esensi atau makna pengalaman hidup atau fenomena. Lalu yang terakhir adalah analisis grounded theory. Yang dimana teknik untuk mengembangkan teori yang grounded atau berakar langsung dari data yang dikumpulkan melalui proses coding yang teraktif. Oke, mungkin itu untuk teknik analisis data. Lalu untuk selanjutnya itu adalah kita masuk ke pengertian MEAN. Yang dimana adalah MEAN adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membawanya dengan banyaknya data. MEAN sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Oke, kawan-kawan, MEAN adalah nilai rata-rata. Oke, lalu kita masuk ke median. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, median adalah nilai tengah. Median adalah nilai membagi data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi dua bagian sama banyak. 50% data bernilai di bawah median dan 50% di atas median. Jika kita dikasih mencontohkannya, contoh seperti kita mempunyai nilai median adalah 1 sampai 13. Otomatis 1 sampai 13 mempunyai nilai tengah karena nilai ganjil. Mempunyai nilai tengah itu angka 7. Itu adalah nilai tengah dari data yang saya sebutkan barusan. Sampai sekarang mungkin kawan-kawan bisa memahami terkait nilai median. Oke. Lalu untuk selanjutnya adalah pengertian modus. Modus
adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Satu distribusi data bisa memiliki satu modus atau bisa disebut unimodal, dua modus bisa disebut bimodal, atau lebih bisa disebut multimodal. Atau bahkan tidak ada modus jika semua frekuensi yang sama. Bisa jika dikasihkan contoh terhadap modus, contoh ada suatu data yang menunjukkan data jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa di Padang itu adalah 20, 20, 20, 10, 16, 13. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya nilai modus adalah nilai 20 dikarenakan nilai yang paling sering muncul. Nah, sampai situ mungkin bisa kawan-kawan pahami terkait pengertian modus. Lalu untuk selanjutnya adalah tes dalam analisis data. Tes dalam konteks analisis data umumnya merujuk pada uji statistik atau statistical test atau bisa disebut juga dengan uji hipotesis atau sering disebut dalam bahasa Inggris adalah hypothesis testing. Ini adalah prosedur inferensial inti untuk membuat keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel. Jenis-jenis tes berdasarkan tujuan mempunyai bermacam-macam uji. Yang pertama itu adalah uji perbedaan rata-rata, uji perbedaan proporsi, uji hubungan atau korelasi, uji kesesuaian atau kelayakan. Yang terakhir adalah uji asosiasi antar variabel. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi, itu saya mencari beberapa rujukan. Yang pertama itu Bob Clark tahun 2025 TH Data Analysis Handball. Yang kedua itu Harvard Business School Online tahun 2001 November IP What Up Diagnostics Analysis Examples. Lalu selanjutnya adalah Sugiono tahun 2019 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RZD Bandung Alpha Beta. Lalu untuk selanjutnya itu adalah Bungin B tahun 2007 Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta Raja Grafindo Persada. Lalu untuk rujukan yang terakhir adalah Sujana tahun 2005 Metode Statistika Bandung Torsito. Mungkin itu saja penyampaian atau penjelasan atau penjabaran terkait materi analisis data. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jabarkan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan mendengarkan video ini. Semoga kawan-kawan bertambahlah pengetahuan kawan-kawan terhadap analisis data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.